tidak meridhai kemaksiatan mereka, berpaling dari mereka, menjauh dari kemaksiatan mereka, dan tidak sama sekali mengikuti kemaksiatan yang mereka lakukan. Membenci di sini bukan orangnya yang dibenci, tidak. Tapi hakikatnya yang dibenci adalah perbuatannya. Kita punya kewajiban untuk membenci perbuatannya, yaitu kemaksiatan. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi itu pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu adalah yang menzalimi atau yang dizalimi. Maka para sahabat saat mendengar sabda baginda Nabi yang mewajibkan kita untuk menolong saudara kita, baik itu yang menzalimi apalagi yang terzalimi, para sahabat bertanya, kalau menolong yang dizalimi jelas, tapi bagaimana dengan menolong yang menzalimi? Baginda Nabi menyampaikan atau menjelaskan yang maknanya menzalimi orang yang terzalimi ya dengan dientaskan dari kezaliman tersebut, dan menzalimi ya, menolong orang yang terzalimi adalah dengan dihindarkan dari kezaliman tersebut, dan menolong orang yang menzalimi adalah dengan menasihatinya, memberitahu dia bahwa itu kezaliman, membimbingnya agar dia tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Ini juga adalah pertolongan kita terhadap orang yang zalim. Jadi benci terhadap ahli maksiat itu bukan benci kepada zatnya, sekali lagi bukan. Contoh, Zaid suka maksiat, Amr suka maksiat, contohnya Bakar suka maksiat. Jangan benci Zaid, Bakar, Amrnya, tapi bencilah kemaksiatannya. Kalau Zaid, Amr, Bakarnya justru harus kita tolong. Tapi ingat, dalam hal menolong ahli maksiat agar terentas dari kemaksiatannya butuh keahlian. Maksudnya Ustadz butuh keahlian itu ya biarkan yang menolong orang ahli di bidangnya. Seandainya sekarang ada peristiwa la qadarallah, semoga tidak terjadi, ini hanya contoh saja, ada rumah kebakaran contohnya. Apa reaksi kita ketika melihat ada sebuah rumah kebakaran? Otomatis orang yang punya hati tergerak untuk memadamkan api tersebut. Cuman pertanyaannya, bagaimana cara memadamkan api tersebut? Jangan-jangan upaya kita untuk memadamkan malah membuat api semakin berkobar karena kita tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian untuk memadamkannya. Ini pertanyaannya. Oh Ustadz, ada ahlinya, damkar sana, ya sudah panggil damkar. Berarti butuh keahlian. Nah begitu pula nanti gini, kalau ada ke orang saudara kita kok bermaksiat, maka kewajiban seorang muslim adalah menasihatinya, tahu dia bahwa itu kemaksiatan dan buruk sekali kemaksiatan tersebut di hadapan Allah dan juga berbahaya akibatnya, membimbing dia, mengentaskan dia dan seterusnya. Tapi yang memberitahu, membimbing, mengarahkan ini adalah orang ahli di bidangnya. Siapa itu? Level ustadz, level kiai, level da'i dan seterusnya.
Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya model kita ini boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi harus sadar kapasitas, harus sadar kemampuan diri. Kalau kita melihat kesalahan saudara kita, cegah kesalahan tersebut, nasihati sudah. Itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Tapi kita harus sadar diri. Saat menasihati kok kurang didengar oleh saudara kita yang bermaksiat tadi itu, maka tidak perlu putus asa. Carilah orang yang bisa kira-kiranya didengar oleh saudara kita yang bermaksiat tadi itu, orang-orang ahli di bidangnya tadi itu.